Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Semoga semuanya senantiasa selalu dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini, kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana orang-orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual wisata religi, khusus menjelajah wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya meluncur menuju ke Bukit Prapen, ke makam Wali Allah, Aulia Allah, Kanjeng Sunan Prapen atau Sayyid Maulana Fatihal, yang berada di Bukit Prapen, Kecamatan Kebomas, Provinsi Jawa Timur. Melalui jalanan kampung inilah saya meluncur menuju ke atas, terus naik mencapai puncak ke Bukit Prapen, di mana disitulah dimakamkan aulia Allah. Di antaranya adalah Kanjeng Sunan Prapen atau Raden Fatikan, Panembahan Kaliskewo, Panembahan Agung, dan lain sebagainya. Kanjeng Sunan Prapen adalah pemimpin Giri Kedaton yang keempat, cucu dari Kanjeng Sunan Giri, Raden Anu Yakin atau Raden Paku Hojo Samudro, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Giri. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, ini adalah jalanan naik untuk mencapai lokasi. Tampak di depan sana adalah gerbang Dapurah masuk ke komplek makam keramat Kanjeng Sunan Prapen. Sahabatku, para pecinta wisata religi, ini adalah lapangan parkir yang sangat luas untuk arena parkir baik mobil atau motor bagi peziarah, bagi yang berziarah ke makam Sunan Prapen atau ke makam Sunan Giri. Tapi pasti saya menuju ke gudang rumah makam keramat yang ada di Kanjeng Sunan Prapen ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah makam keramat Kanjeng Sunan Prapen Raden Maulana Fatihal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta religi, kita ziarah ke makam ulama para aulia Allah.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, keluarga kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Aulia Allah Kanjeng Sunan Prapen, Panembahan Kawis Legi, Panembahan Agung, di daerah Prapen, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Semoga perjalanan wisata religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Kita memasuki gerbang menuju komplek makam keramat Kanjeng Sunan Prapen atau Raden Maulana Fatikal yang berada di Bukit Prapen, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita naik ke puncak bukit, di mana disitulah terdapat cungkup bangunan makam keramat Raden Fatikal, Panembahan Kawis Kuwo, dan Panembahan Agung. Tepat di kaki bukit itu terdapat sebuah gazebo atau bangunan, masuk sebuah musola dan kamar mandi buat bagi para peziarah yang ingin istirahat sebentar sebelum naik ke makam keramat Sunan Prapen itu. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, tampak di depan adalah tangga naik untuk mencapai lokasi cungkup bangunan makam keramat Kanjeng Sunan Prapen atau Raden Maulana Fatikal serta pengikut-pengikut beliau, di antara adalah Panembahan Kawis Kuwo dan Panembahan Agung. Tangga ini lumayan panjang dan tertal, naik ke puncak. Selangkah demi selangkah, saya langkahkan kaki saya pelan tapi pasti menuju ke puncak Bukit Prapen, menuju ke makam keramat Kanjeng Sunan Prapen Raden Maulana Fatikal. Di bawah sana adalah gazebo atau pendopo para pengunjung atau para peziarah. Sampingnya adalah kamar mandi dan sebuah musola untuk kita melakukan sholat. Kita terus naik selangkah demi selangkah menaiki anak tangga menuju ke puncak Bukit Prapen, di mana bangunan makam keramat di Bukit Prapen inilah makam wali Allah, Aulia Allah, cucu dari Kanjeng Sunan Prapen, yaitu Raden Maulana Fatikal. Raden Maulana Fatikal yang berjuluk Kanjeng Sunan Prapen ini adalah pemimpin atau Raja Giri Kedaton yang keempat. Dan suasana sangat tenang, sangat hening. Saya di sini dengan menghadiri bacaan Fatihah, bacaan Yasin, dan tahlil istighosah, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, buyut yang leluhur semuanya, para ulama, para aulia Allah, aulia Allah yang ada di sini, Kanjeng Sunan Prapen atau Raden Maulana Fatikal, Panembahan Kawis Kuwo, Panembahan Agung, dan seluruh aulia Allah semuanya. Semoga semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, sekali lagi kita hadir di makam keramat ini
kita mendoakan beliau semuanya, karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, kita melihat makom, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam Islam kita berziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan takut jangan sampai melanggar atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, kita melihat makom, kita melihat kuburan, otomatis kita akan jauh lebih khusyuk dalam menjalankan, mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ziarah kubur kita akan mengingat akan kematian. Karena mati itu pasti, sahabat. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sesakti apapun kita, kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh dan jasad kita terpisah, marilah kita bersama-sama beribadah, hanya menyembah kepada Allah, mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dalam hidup ini kita tanamkan kebaikan dan kebajikan dalam hidup ini. Marilah kita bersama-sama untuk jauh lebih khusyuk beribadah dalam proses mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup ini akan berkah barokah, selamat dunia dan akhirat. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan kalau kita mau berziarah kubur. Di samping satu, dengan berziarah kubur, kita mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, hikmah lainnya adalah dengan kita berziarah kubur, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, para aulia-aulia Allah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita kepada beliau semuanya yang telah melahirkan kita, yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Hikmah lain dalam berziarah kubur, minimal kita bisa mengambil pembelajaran dari sejarah-sejarah beliau. Bagaimana beliau bisa menjadi orang besar, bagaimana beliau walaupun sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun jasadnya terkubur, tapi namanya tetap harum. Bagaimana bisa begitu? Itu adalah sejarah beliau. Dari sejarah beliau, kehidupan beliau, kita bisa mengambil langkah-langkah beliau, kebijakan beliau dalam kita menentukan keputusan dalam langkah maju ke depan, biar kita selamat dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Sahabatku, para pecinta wisata religi, setelah selesai acara ibadah, bertawasul, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di makam Kanjeng Sunan Prapen,
Saatnya saya turun untuk melanjutkan perjalanan ritual wisata religi keliling Nusantara. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini yang saat ini berada di belakang Studio Sunan Ampel ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata.